Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di channel YouTube HRI Official. Senin, 1 Agustus 2022 atau 3 Muharram 1444 Hijriah, kami bergegas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng menuju Bandara Sultan Toha, Jambi untuk memenuhi beberapa kegiatan. Kami take off pukul 8.45 menit dan tiba di Jambi pukul 10 tepat. Langsung kami dijemput oleh Bapak Haji Nofri. Beliaulah yang menemani kami selama berada di wilayah Jambi. Kami diajak untuk melihat sekaligus beristirahat di Pondok Pesantren Zahratul Quran yang didirikan oleh Bapak Haji Nofri sendiri beserta keluarganya di wilayah Eka Jaya, Palmerah, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Selepas beristirahat, kami diajak bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Kumpeh Darut Tauhid yang diasuh oleh Tuan Guru Haji Solahuddin Syalqawi yang bertempat di wilayah Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Di samping itu, tak disangka-sangka, malam harinya, kami menghadiri tabligh akbar di Pondok Pesantren Zahratul Quran bersama para habaib, para ulama, para asatid, dan para santri-santri penghafal Quran dari pondok pesantren tersebut. Diajarkan oleh para protokoler, oleh para dai, oleh para kiai, oleh para ulama untuk selalu memulai dengan yang saya hormati, yang saya muliakan. Kenapa harus itu ada kata-kata itu? Kenapa harus ada? Jawabannya karena supaya hati kita tertanam orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kalau di momentum-momentum ta'lim, di momentum-momentum tabligh akbar yang hadir bukan hanya sekelas RT, RW, dan pemerintah, bukan hanya sekelas mereka, tapi yang hadir di antara mereka di dalam setiap tabligh akbar ada seseorang kekasih Allah, ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang ketika melihat wajahnya saja kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mengagungkan mereka, memuliakan mereka yang bukan hanya dengan lisan tapi di dalam hati, itu akan menyebabkan kita termasuk golongan orang-orang yang akan dikumpulkan kelak bersama mereka. Yang ngajarin kita suruh memuliakan orang soleh siapa? Allah. Bahkan Allah mengajarkan itu di dalam setiap hari sebanyak 17 kali dalam satu hari. Diajarkan oleh Allah
dalam satu hari untuk kita memuliakan orang-orang soleh, memuliakan para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sehari diwajibkan memuliakan mereka berapa kali? Kapan itu? Ketika sholat. Kita di sholat itu diharuskan untuk khusyuk, betul nggak? Dalam madhab kita Syafi'iyah, alhamdulillah tuh Imam Syafi'i nggak menjadikan khusyuk bagian daripada rukun sholat. Kalau khusyuk bagian daripada rukun sholat, aduh, sholat kita nggak ada yang sah semua ya. Karena kita baru takbir sekali, Allahu Akbar, ingatnya kunci hilang, ingatnya tadi makan belum selesai, ingatnya macam-macam, nggak ada khusyuk. Sedangkan khusyuk yang dimaksud dalam sholat adalah paling sedikit memahami apa yang dia baca dan sadar apa yang sedang dia perbuat dalam sholat. Dia sadar dia lagi ruku, dia sadar dia lagi tidak. Ini khusyuk tingkat paling rendah di dalam sholat. Itu kita harus punya. Tapi kebanyakan kita kan kalau lagi sholat, Masya Allah, lupa aja. Ya enggak? Baru takbir ingatnya udah kemana nggak tahu. Nah, tapi bukan berarti khusyuk di dalam sholat tidak rukun, kita nggak usah khusyuk. Enggak, tetap dianjurkan yang namanya sholat kita khusyuk. Karena Imam Ghazali berpendapat khusyuk bagian daripada rukun sholat. Ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi, ketika kita disuruh khusyuk di dalam sholat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah selipkan di tengah-tengah khusyuknya kita dengan firman-Nya yang kita sering baca, ihdinas siratal siratal ladzina ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Disuruh minta untuk mendapatkan jalan yang lurus. Kemudian bertanya, hamba-hamba Allah, jalan yang lurus itu apa? Dijawab oleh Allah, jalan yang lurus adalah perjalanan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Masya Allah. Artinya selama 17 kali kita baca surat Al-Fatihah, di saat kita membacanya kita disuruh untuk mengagungkan orang-orang soleh. Kebayang nggak tuh? Arti kekhusyuan, bagian daripada arti khusyuk dalam sholat adalah ketika kita sholat, kita mengingat hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dan itu harus kita pahami. Di hari berikutnya, 2 Agustus 2022 atau 4 Muharram 1444 Hijriah, kami diajak oleh Bapak Haji Nofri beserta para asatiz setempat untuk berziarah kepada salah satu penyebar Islam di wilayah Jambi, yaitu Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah. Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah merupakan ulama besar peletak dasar peradaban Islam pertama kali di Jambi pada abad ke-17 Masehi. Beliau hijrah dari Tarim, Hadramut, Yaman untuk mensyiarkan ajaran Islam di wilayah Jambi. Beliau mendirikan Masjid Jambi Ba'alawi di Kelurahan Arab Melayu sebagai madrasah dan pusat syiar Islam di Provinsi Jambi. Beliau wafat dan dikebumikan di wilayah Tahtul Yaman, tidak jauh dari masjid tersebut, yang kini disebut sebagai pemakaman Arab Melayu, dan kini telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebagai benda cagar budaya. Selepas itu, kami diajak berkeliling kota Jambi dan sekitarnya. Di malam harinya, kami memenuhi undangan Tuan Guru Salahuddin untuk makan malam dan memberi wejangan kepada para santri-santri Pondok Pesantren Kumpeh Darut Tauhid.
dari itu para santri, jangan menganggap dakwah di jalan Allah hanya ketika kalian keluar dari pondok. Jangan. Tapi dakwah di jalan Allah mulailah semenjak kalian saat ini. Dakwah di jalan Allah itu harus kalian lakukan pertama kali untuk diri kalian dahulu. Jangan sekali-kali sebagai santri yang menobatkan dirinya talibul ilm, yang mengaku dirinya santri, mencintai Nabi, tapi nggak pernah mengajaknya untuk menuju kepada Allah. Santri tapi nggak mengajak dirinya kepada Allah. Mahubi santri, dia bukan santri. Santri yang sesungguhnya adalah yang ketika dia telat bangun sholat subuh 5 menit saja, hatinya gelisah. Karena saya ketika sholat subuh sedang mengikuti perintahnya baginda Nabi Muhammad. Ketika saya sedang sholat subuh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, emang ada Beb anak kecil yang dia begitu sangat cinta sama Nabi sehingga sholatnya nggak pernah tinggal, sehingga segala sesuatunya dia tinggalkan, masa kecilnya, makannya yang banyak, bermainnya dia tinggalkan untuk Nabi? Ada nggak Beb? Ada. Anak kecil di zamannya Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai. Ada anak kecil umurnya berapa? 8 tahun. Di sini ada nggak umur anak 8 tahun? Ada apa nggak? Nggak ada kan? Ini bayangkan lebih kecil dari kalian semua. Umur anak ini berapa? 8 tahun. Ketika ini anak umur 8 tahun sedang berjalan di daerah Hadramaut, tiba-tiba melihat Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan rombongannya mau berangkat pergi haji. Ketika di rombongan ini mau berangkat pergi haji, tiba-tiba anak umur 8 tahun ini mendatangi Syekh Abdurrahman. Dia bilang, "Wahai imam, wahai ulama, wahai tuan guru, wahai syekh, saya ingin ikut ke kota Madinah. Engkau ingin berangkat haji pasti lewat kota Madinah. Saya ingin berjalan bersamamu ya imam. Ada gerangan apa kau mau ikut saya? Kamu masih kecil, belum wajib haji, belum wajib umrah. Udah di rumah saja temenin orang tuamu." "Tidak ya imam, kalau engkau nggak percaya, ketahuilah demi Allah hatiku begitu sangat merindukan Rasulullah. Hatiku begitu merindukan Nabi besar Muhammad. Aku ingin sekali berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya melihat makbarohnya, walaupun hanya melihat kuburannya, wahai Syekh Abdurrahman Ad-Dibai." Kata Syekh Abdurrahman, "Ya saya percaya, tapi nggak usah ikut, masih kecil, nggak ada yang jaga. Nanti kamu malah memberatkan rombongan saja. Sudah pulang." Akhirnya singkat cerita, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai perjalanan 2 minggu dari daerah Hadramaut Yaman ke kota Madinah. Berapa minggu? 2 minggu berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, beliau masuk ke Masjid Nabawi. Pas mau masuk ke Raudhah, tiba-tiba terkejut melihat anak umur 8 tahun ada di depan beliau. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, "Ya waladi, wahai anak, dari mana kamu datang? Kapan kamu ke sini? Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Kata sang anak kecil umur 8 tahun tadi, dia mengatakan, "Wahai imam, ketika engkau sudah mulai pergi dari kota Yaman, aku kejar, aku melihat ada satu ontak yang ketinggalan, bawa peti, ada kotak kosong, maka aku masuk ke dalam kotak tersebut dan aku kemudian ditunggangkan ke dalam ontak, sampailah aku sampai ke kota Madinah." Kata Syekh Abdurrahman, "Bukan itu yang aku tanya. Yang aku tanya, perjalanan kami 2 minggu kamu gak kelihatan. 2 minggu perjalanan, terik matahari, cuaca malam yang dingin, kemana kamu? Kenapa kamu tidak makan bersama kami? Kenapa kamu tidak minum bersama kami? Kemana engkau selama 2 minggu wahai anak kecil?" Kata anak kecil tadi, "Wahai imam, demi Allah, rasa rinduku kepada Rasulullah terlalu dalam sehingga melupakan aku lupa untuk makan dan minum, sehingga melupakan aku hilang rasa lapar dan rasa haus karena cinta dan rinduku terlalu dalam kepada baginda Nabi Muhammad." Bayangin tuh, berapa tahun umurnya? Beliau ninggalkan makan minum karena rindu sama Nabi Muhammad. Kalian bisa nggak ninggalin makan sedikit saja hanya untuk jangan sampai telat masuk kelas? Bisa nggak ninggalin makan sedikit saja hanya untuk jangan sampai sholat jamaahnya ketinggalan? Bisa atau tidak ninggalin ngobrol-ngobrol sedikit saja hanya ketika kalian di dalam masjid? Jangan ngobrol, jangan sampai bercanda, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lalai di saat peraturan pondok mengajak kita untuk menuju jalannya Allah Subhanahu. Akhirnya anak kecil yang tadi berada di hadapan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ziarah di depan Nabi. Syekh Abdurrahman melihat anak tadi ziarah. Ketika dia ziarah, dia teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Ketika dia teriak, seketika meninggal dunia persis di depan makamnya Nabi Muhammad.
Allah. Umurnya berapa tahun? Hadza min mahabbah. Cinta kayak apa anak kecil ini? Meninggalnya di depan makom Nabi Muhammad. Siapa yang nggak pengen? Siapa yang tidak mau meninggal di depan kuburan Nabi yang Nabi mengatakan, man zara gabri kana lahu syafa'atan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menziarahi kuburku, aku akan berikan dia syafaat di hari kiamat, kata baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian apa yang terjadi? Syekh Abdurrahman melihat kejadian tadi terharu. Beliau kemudian memanggil orang-orang yang ada di masjid dan bertanya, siapa yang berwenang untuk menyebabkan seseorang bisa dikuburkan di Baqi? Akhirnya dipanggil pengurus-pengurus makam Baqi. Setelah dikasih tahu, ternyata mereka bersepakat untuk anak ini nggak boleh dikubur di tanah Baqi. Nggak boleh. Ini anak karena datang dari luar dan dia dari kota Yaman, nggak ada orang tuanya, nggak ada hubungan keluarga sama orang Madinah, dia harus keluar dari garis Masjidil Haram Madinah. Dikeluarin. Jadi kuburannya itu ada di luar garis kota Madinah. Dikuburkan di sana. Ya udah, Syekh Abdurrahman nggak bisa ngomong karena udah peraturan di tempat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai kemudian berangkat haji. Ketika beliau berangkat haji, beliau katakan, ketika aku berangkat haji, saat aku wukuf di Arafah, aku mikir anak tadi. Aku kemudian di Muzdalifah, mabit di Mina, Ramyul Jamrah, kemudian tawaf ifadah, tawaf wada, dan sampai rukun-rukun haji selesai, pikiranku selalu berpikir tentang anak kecil tadi. Gimana kabarnya anak kecil tadi itu? Kok bisa dia 2 minggu nggak makan, nggak minum, hanya karena cintanya yang tulus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri Kumpe Darut Tauhid, coba kalian dengarkan dengan seksama apa yang terjadi. Syekh Abdurrahman pulang. Ketika pulang dari Mekah pengen menuju Yaman, beliau tetap mampir ke kota Madinah lagi. Sebelum masuk kota Madinah, beliau penasaran, pengen ziarah dulu ke kuburan anak kecil tadi, pengen lebih tahu bagaimana kejadian hari ini tentang anak kecil tadi. Dan beliau dulu sebelum berangkat ke kota Mekah, beliau kasih tanda kuburan anak kecil tadi, beliau kasih tanda. Jadi beliau tahu bagaimana tandanya kuburan anak kecil tadi. Tahu apa yang terjadi? Ternyata setelah beliau ziarah ke kuburan anak kecil tadi, tandanya itu bergeser dengan sendirinya. Tandanya tadi geser dekat sampai mendekati Raudhatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kuburan berjalan, didekatkan oleh Allah orang-orang yang hatinya ta'alluq dengan Nabi besar Muhammad. Maka dia ada di pintu 7 atau di pintu 6, saya tidak ingat di mana posisi letaknya. Yang jelas, yang tadi kuburan anak kecil ini di luar kota Madinah, kemudian ada di dalam kota Madinah karena rindunya kepada baginda Nabi Muhammad, karena cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami diberikan kesempatan untuk beristirahat dan menikmati suasana pondok pesantren tersebut. Rabu 3 Agustus 2022 atau 5 Muharram 1444 Hijriah. Kami terpaksa harus kembali menuju Bandung dikarenakan ada sesuatu yang mendesak untuk kami kembali ke Bandung. Pada pagi harinya, kami bertemu dengan Tuan Guru dan berpamitan pulang kepada beliau. Dilanjut dengan berpamitan kepada santri-santri Pondok Pesantren Zahratul Quran beserta para pengurus-pengurusnya. Setelah kami berpamitan dan berfoto bersama, langsung kami bergegas menuju Bandara Sultan Toha Jambi yang diantar langsung oleh Bapak Haji Nofri. 2 hari yang disingkat menjadi 20 menit yang penuh manfaat dan sangat berkesan. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan jaza kepada seluruh pihak
yang telah membantu kelancaran perjalanan kami. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menjadwalkan kembali untuk silaturahim ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Ikuti terus perkembangan dakwah kami hanya di channel YouTube HRY Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالفضل كل عسير تيسير ما قد عسر على المهيمن يسير. هيا بنا يا جماعة للمعالي نطير. الله الله والقول كل إلى ذاك المشفع يشير. تيسير ما قد عسر على المهيمن يسير. هيا بنا يا جماعة للمعالي نطير. صدقنا شوق خير وازكى عبير. ننصر لشرع النبي والله نعم النصير. يا ربي بالمصطفى احضر لكل كثير. وصل دائم على طه البشير النذير. والآل أهل الهدى من كل عارف بصير.